Jadi ekonomi itu selalu berubah-ubah terus. Oke. Kayak model dipermainkan gitu. Kayak model dipermainkan gitu. Orang mau nyari kerja aja pakai duit. Oh. Di pabrik itu pakai duit, Pak. Oh, untuk masuk Pabrik, perusahaan. karyawan perusahaan Iya. pabrik gitu? Itu Hah? anak saya tuh 4 juta. Jangan dibilang konten di jalan tuh enak, settingan. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di jalan. Karena hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi, kaca pecah. Nanti buat tahu kenapa bisa sampai pecah, nonton videonya di YouTube ya. Di tengah Indonesia yang lagi berjuang untuk pengesahan RUU perampasan aset, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang benar-benar belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Untuk itu, gua sama tim selalu akan turun ke jalan untuk memberikan mereka ruang bercerita, memberikan mereka ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui dunia maya yang gua dan tim ini bentuk. Semoga aksi nyata yang gua dan tim lakukan ini bisa menjadi sebuah gerbang untuk Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi, untuk menjadi Indonesia yang lebih unggul lagi, dan Indonesia emas yang akan mendatang. Untuk itu, temenin gua nyari narasumber-narasumber yang pengen gua bedah dan gua pengen kasih mereka ruang untuk bercerita di media gua. Yup, langsung aja kita gas. Gua ngelipet kursi dulu. Let's go. Misi Pak, siang. Saya Hadi Pak. Pak, rambutnya panjang. Saya potongin sambil kita ngobrol gitu, boleh nggak Pak? Potong. Potong rambut, iya. Kita potong di sini sambil ngobrol. Ya, motonginnya di mana? Di sini saya udah bawa alat lengkap semua. Udah panjang juga kan? Mau di mana motongnya? Boleh di sini juga nggak apa-apa. Nih, kan ini. Boleh di situ. Di sini juga nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Ya boleh, mau ya Pak? Saya siap-siap dulu. Hah? Potong rambut? Kalau masih pendek, Bentar ya Pak, di sini ya. Oke ya Pak. Bring the beat back to the way of a way back to the edge of the suffering. The day I used to slap. Halo Pak, saya Hadi dengan Pak siapa? Hermanto. Pak Hermanto. Pak Hermanto, saya potongin rambutnya sambil ngobrol nanti kita ya Pak ya? Boleh, boleh. Boleh. Izin Pak ya. Ya. Ini Pak Hermanto. Ini Pak Hermanto lagi istirahat atau gimana nih Pak? Iya, ini habis dari Jakarta Selatan ini. Jakarta Selatan? Ya. Istirahat. Lumayan jauh juga Pak sampai Iya. Jakarta Selatan ya Pak? Nah, kalau kesehariannya Pak Hermanto sebagai apa? Driver aja atau ada kesibukan lain selain ini, Pak? Udah selama ini udah driver terus. Selama ini sudah menjadi driver full ya, Pak? Full. Oke. Sebelumnya ada kesibukan? Sebelumnya saya kontraktor. Oh, sempat menjalankan sebagai kontraktor ya, Pak ya? Ya. Itu sudah berapa lama dulu sebagai kontraktor? Kontraktor kurang lebih tahun 2009 sampai
lumayan lama lah ya. Ada sekitar 2-3 tahunan ada Wah, ya, Pak? lebih. Lebih ya? Dari 90 Oh, dari 90. sampai 2011. Oh. Sampai 2011 ya. Iya. Padahal itu udah melewati fase zaman reformasi juga ya. Wah, dulu ya. udah. Reformasi kan 98. Iya. Nah, 98 itu udah mulai bekerja di kontraktor itu. Sudah menjalankan profesi sebagai kontraktor ya dulu ya, Pak ya. Iya. Nah, beralih sebagai driver online ini karena apa, Pak, sebabnya? Ya gimana ya? Biasa kerja keras, Oke. terus kita itu nganggur itu rasanya nggak enak gitu. Oh, berarti karena sebelumnya berhenti dan tidak memiliki pekerjaan lagi ya, Pak ya? Iya, iya. Terus akhirnya memutuskan sebagai driver online. Berarti sudah lama, Pak, menjalani profesi driver online? Udah dari 2016. Dari 2016 sebagai driver online. Iya. Nah, itu sebagai driver online, Pak, ada nggak suka dukanya, Pak, yang Bapak alami sebagai driver online seperti ini, Pak? Wah, sepanjang hari pasti ada sih. Keluhan-keluhan. Biasa dapat segini, sekarang sepi gitu. Biasa dapat yang pasti sekarang mulai agak menurun ya, Pak ya. Ya, sudah jelas jauh banget. Jauh. Iya. Ditambah lagi Indonesia saat ini lagi mengalami Gonjang-ganjing ya. iya, banyak isu, banyak kejadian-kejadian yang lagi terjadi di Indonesia. Iya. Itu cukup berpengaruh ya di penghasilan Bapak setiap harinya ya. Pasti itu. Apalagi Bapak juga sebagai kepala keluarga harus menghidupi anak istri ya, Pak ya. Oh, iya. Nah, keluarga kalau boleh tahu ada di sini? Di sini semua, Pak. Di sini semua, Pak. Di sini semua, anak saya 3. Anak 3. Anak 3 masih sekolah semua, Kak? Alhamdulillah yang 2 udah mentas. Udah selesai? Ya. Heeh. Ini tinggal 1 yang SMA kelas 2. Oh, jadi yang 2 orang anak sudah selesai dan saat ini sudah bekerja mungkin ya, Pak? Udah bekerja, udah menikah juga. Oh, sudah memiliki keluarga juga ya? Nah, di tengah proses Indonesia yang seperti ini, Pak, dampaknya untuk keluarga tuh gimana nih, Pak? Waduh, jauh sekali ya. Kalau dibanding masa-masa ini presiden udah berapa kali ganti nih, mulai dari Gus Dur ya. Mulai dari Gus berarti Dur. kalau Bapak dari Pak Harto turun ke Pak Habibie dulu ya? Habibie ya. Heeh. Pak Harto, Habibie, terus Pak Gus Dur, Dur, Bu Megawati. Pak SBY, Pak Pokoknya- Jokowi ya. Waktu SBY menjadi presiden masih mendingan ekonomi. Oke. Setelah itu udah Megawati ya. Ya, Pak Bu Mega dulu. Oh Bu, setelah Jokowi kemari Iya. parah ini. Menurunnya tuh semenjak mulai Dari Pak Jokowi mulai menjabat menjadi presiden ya, Pak. Iya, ya? iya. Itu mulai agak sedikit susah ya, Pak ya. Serba kekurangan dah. Kalau yang punya gaji mungkin ya enggak kali. Yang punya gaji ya beda mungkin ya. Beda. Tapi yang berjuang seperti Bapak seperti ini yang benar-benar merasakan impact dasarnya ya, Iya. Pak.
imbas dari perekonomian seperti ini ya Pak ya. Emang ekonominya gimana ya? Kita orang kecil itu kalau dibilang ngerti ya ngerti. Tapi kalau suruh ditanya gitu, jawabannya nggak jelas gitu. Maksudnya seperti apa tuh Pak? Jadi ekonomi itu selalu berubah-ubah terus. Oke. Kayak model dipermainkan gitu. Bapak merasa sepertinya Ya kena imbasnya kita. iya ekonomi seperti permainan untuk elit-elit politik, Iya. sehingga imbas berasanya benar-benar turun sampai ke bawah ya turun Pak ke ya. bawah ya. Termasuk juga mungkin anak-anak Bapak ikut merasakan sulit-sulitnya juga ya Pak ya. Oh, udah pasti itu dari anak saya pertama sampai ketiga itu orang mau nyari kerja aja pakai duit. Di pabrik itu pakai duit, Pak. Oh, untuk masuk Pabrik, perusahaan. karyawan perusahaan Iya. pabrik itu? Itu Hah? anak saya itu 4 juta. Untuk masuk ke dalam pabrik Iya, itu? pengen jadi Oh, tenaga kerjanya tenaga gitu. kerjanya. Begitu dapat 6 bulan, udah putus mitra kerja. Itu mungkin karena undang-undang Omnibus Law juga ya, Bisa. memperkecil, jadi waktu kerjanya yang harusnya 1 tahun mungkin. Satu itu, keduanya ini apa namanya? Ya ibaratnya kayak orang dalam gitu. Oke. Jadi orang bangsa sendiri makan keringat sendiri. Polusi ya, Ya. ada orang dalam ya. Kalau ekonomi tadinya itu bagus sebetulnya. Cuman setelah banyak pembangunan apa-apa gitu ya, jadi goyah gitu. Untuk kalangan kayak model kita, kayak model bapak gitu. Aha. Jadi benar-benar Wah goyah bener lah. harus ngatur strategi ulang untuk benar-benar supaya bisa survive dalam kehidupan ya Pak, bertahan dalam kehidupan ya Pak ya. Iya. Saya tuh online nih Pak, Iya, berangkat jam 6, ya. pulang jam 5, itu mau bawa duit 100.000 aja susah banget. Dari jam 6 6 pagi, sampai jam 5 sore ya, untuk membawa uang 100.000 itu 100.000 sulit aja ya. susah sulit. Itu sebelum kejadian adanya ini ya, demonstrasi untuk mungkin untuk pembatalan untuk pengesahan undang-undang RUU perampasan aset ya, koruptor ya. Ya pokoknya mulai itulah, mulai undang-undang cipta kerja jadi itu loh. Oke. Itu mulai itu dah. Itu titik awal mulai merasakan benar-benar sulitnya untuk Wah, mencari itu uang ya Pak. bener-bener di bawah itu terasa banget itu. Terus outsourcing itu loh. Oke. Outsourcing jadinya mempersulit orang untuk masuk ke dalam pekerjaan, diterima dalam pekerjaan ya. Pun diterima, mungkin dari outsourcingnya akan mengambil sebagian atau beberapa persen dari upah ya. Itu kalau itu yayasan Pak. Kalau yang ambil seberapa itu, kalau di perusahaan yang anak saya dialamin itu ya kontrak gitu. Jadi kalau kontrak berapa bulan, 6 bulan, tahun, udah itu pun masuk perusahaan aja pakai duit. Ada 6 juta, ada 4 juta. Berarti sekarang untuk bekerja saja benar-benar tidak bisa mengandalkan susah, Pak. dari
skill sendiri ya Pak ya. Iya. Nah kalau misalkan maaf ya Pak, kalau misalkan kehidupan seperti itu berarti kan Bapak ini tidak benar-benar bisa mencukupi keluarga tuh. Jauh dari yang diharapkan keluarga tuh jauh dah. Online itu kalau yang bener-bener online itu juga bisa merasakan sebetulnya, cuman karena ya kebutuhan lah. Sebetulnya kita kalau nggak kebutuhan pokok gitu umur segini mah ya, Iya. susah bener Pak itu Pak, kalau ekonomi ini bener. Apalagi Indonesia lagi mengalami duka yang cukup mendalam ya saat ini Wah. ya Pak ya. Kalau Di mana ketidakadilan terasa jelas sekali ya. udah dirasakan udah dari berapa presiden yang lalu Pak, bukan ini aja. Dan sekarang puncaknya mungkin ya Pak ya. Mungkin ini puncaknya orang-orang terlalu apa tuh, nggak adil gitu gampangnya ya. Oke. Padahal yang di bawah benar-benar berjuang hanya untuk menyambung hidup di hari Nah. berikutnya, Ya. dan itu benar-benar berasa banget ya susahnya. Berasa ya, Pak. banget. Kalau Bapak nggak percaya omongan kita, banyak online itu bisa ditanya dah. Online itu namanya doang. Ya. Penghasilannya itu jauh, yang diharapkan kok jauh. Berarti kalau online sendiri itu bukan merupakan solusi ya, cuma sekedar batu loncatan untuk kehidupan aja ya. Justru itu kita bersyukur juga. Udah nggak bisa punya pekerjaan. Untungnya ada online, kalau nggak ada online Oh, masih terbantu oleh online untuk menyambung kehidupannya. walaupun kurang masih terbantu lah gitu. Setidaknya masih ada pemasukan ya Pak ya. Nah kalau Bapak asli sini kah? Saya Jogja. Aslinya Jogja. Ya. Tapi merantau ke Jakarta atau langsung ke Bekasi? 3 kali pindah saya. Oh. Pertama Tangerang tahun 80 sampai 85. 85 ke Pulau Gadung sampai 2000. 2000 pindah ke Bekasi sampai sekarang. Berarti yang paling lama di Bekasi ya. Bekasi. Berarti untuk identitas KTP sendiri sudah Udah sini. Bekasi. Nah, Udah di Bekasi. gimana pemerintah Kota Bekasi, Pak? Apakah pemerintah Kota Bekasi ada ikut serta untuk membantu perekonomian di bawahnya? Kalau yang Bapak saya tinggal di sini? rasakan ya, Iya. kalau yang saya rasakan ya itu kan ceritanya mau mengembangkan UMKM. Oke. Di rumah pun saya juga dagang. Oh, ada usaha kecil-kecilannya. Cuman datarnya doang kagak ini. Oh. Lambat turunnya yang diharapkan sama warga bawah itu gimana cara membantunya itu belum dirasakan. Belum pernah Belum pernah. merasakan ya, Pak ya. Dari mulai Pepen sampai ini Pak Tri. Belum pernah dirasakan gimana hasilnya gitu. Cuman ya kalau program ada bedah rumah ada. Sudah pernah. Ada. Tetangga saya udah ada masalahnya, saya bisa ngomong. Oke. Untuk perbaikan rumah ya. Bedah rumah. Terus itu apa namanya?
tempat limbah itu loh, sepiteng tuh Oke. ada yang dibikinin juga. Oh, untuk limbah-limbah. Tapi itu pun dirasa belum cukup ya. Ya begitu-begitulah. Dari yang dibayangkan atau mungkin pernah dijanjikan oleh pemerintah ya Pak ya. Tempat saya tinggal itu banjir tempatnya, Pak. Tempat Bapak tinggal banjir. Ya, daerah Lebak itu. Asal ada di TP1 Teluk Pucung, RT 7 ya tempat saya. Oke. Banjir sampai di atap. Oh, Ke atas. sampai setinggi rumah berarti ya? Atap kelep. Atap. Oh, atap pun bener-bener sudah. Plafon kena itu di atas plafon. Itu pun bantuan pun juga nggak ada. Bantuan belum pernah ada ya. Terus solusi untuk apa turap kali apa gitu. Ya cuman wacana-wacana aja sampai sekarang juga belum. Padahal yang jelas nyata ya sudah mengalami seperti itu. Pemerintah kota pun tidak ada yang turun untuk membantu langsung ya. Belum. Belum pernah ya. Kalau bantuan BLT seperti itu apakah pernah diterima? BLT dulu saya pernah menerima, Oke. cuman hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Iya, diurus lagi nggak bisa, nggak keluar. Diurus ada Nggak. alasannya tidak keluar, tidak pernah dijelaskan. Nggak dijelaskan. Padahal BLT itu kan harusnya sampai ya, karena memang bantuan itu ditujukan kan memang untuk ke bawah ya. Iya, ke haknya yang Haknya yang menerima. Gitu. menerima. Dulu pernah dapat, cuman hilang sendirinya hilang. Berarti banyak hak-hak yang harusnya mungkin Bapak terima sampai akhirnya hilang tanpa Sendirinya sebab gitu, ya. tanpa sebab. Padahal BLT itu juga termasuk harapan ya. Harapan. Jadi harapan warga tempat saya itu ya begitu. Jadi kalau memang pemerintah tuh ada minat gitu kan ya, bantu istilahnya supaya nggak banjir bagaimana gitu. Cuman sampai sekarang cuma wacana-wacana aja. Wacana untuk ini kali juga. Khusus turap Oh, kali. turap kali ya. Dari dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, ada nggak Pak yang pernah datang ke rumah mendata seperti itu? Ada, ya itu BLT itu BLT. masuk, Mm-mm. saya tanyain, Ah. ya ditanya sama istri saya gitu. Alasannya ya kalau dulu pernah nerima sekarang mungkin gantian gitu alasannya. Alasannya gantian ya. Padahal itu hak kita Betul. dapat gitu. Betul, sepakat. Karena istilah gantian itu harus dipertanyakan. Gantiannya apakah benar-benar gantian untuk benar-benar warga yang harusnya menerima juga, atau gantiannya untuk satu hal yang lain mungkin ya. Nah itu di situ saya nggak tanya kemana-mana, cuman jawaban dia begitu. Motor mas, motor mas, motor nggak, motor, motornya Ya. maju. Tunggu, Oke. maju. Dikit lagi. Dulu Pak. Oke.
Terus, terus. Oh, Berarti eh, kalau dari penjelasan Bapak berarti untuk dinas terkait cuma satu kali aja dong mengunjungi untuk banyak pendataan. banyak orang kunjung, sosial kunjung, Oke. camat kunjung. Kalau pas lagi kebanjiran gitu ya. Terus wali kota kunjung. Jadi semuanya kunjungan, cuman ya Tidak ada begitu-begitu doang, solusi. nggak ada solusi. Cuma mungkin menarik empati aja. Ya, mungkin begitu kali. Dan saya berarti menerima terakhir BLT sudah lama berarti Pak. Kalau dengar dari cerita Bapak ya. Menerima Bantuan dari pemerintah, bantuan langsung tunai dari terakhir, maksud saya terakhir Bapak terima BLT berarti ini sudah cukup tahun-tahun lama ini ya? dah. Tahun-tahun ini. Kan begitu itu kan temennya dapet. Nah, anak saya kan masih sekolah. Hmm. Barangkali ada gitu ya, ditengokin udah nggak ada. Itu kan padahal itu anak saya sekolah ya. Betul. Padahal itu memang ditujukan untuk membantu meringankan ya tujuannya, tapi malah dihilangkan dengan alasan Nah, alasannya saya nggak ngerti itu tidak alasannya. mengerti. Kalau pembelaan dari pihak mereka bilang gantian. Nah, Istilah gantian itu yang harusnya dipertanyakan dan diperjelas ya. apa gantiannya tuh bisa tepat sasaran yang menerima apa bagaimana itu? Karena kan di berita sendiri sudah jelas banyak ya Pak ya, bahwa banyak penerima-penerima bantuan yang harusnya tidak menerima bantuan tapi mereka malah menerima bantuan. Ya, orang udah meninggal masih nerima. Orang memiliki kendaraan mobil bahkan menerima bantuan. Iya. Nah, menanggapi isu-isu politik saat ini yang sedang lagi panas nih Pak, itu gimana Pak menurut Bapak nih? Sebagai driver online. Kemarin kan kawan-kawan itu sempet itu ya apa menyampaikan pendapat ya, Penyampaian aspirasi. aspirasi gitu. Ya, kemungkinan ya yang dihasilkan kan belum keluar juga, nggak ngerti. Seharusnya pemerintah itu melindungi orang membantu orang-orang yang kayak kita ini yang di bawah. Mendengarkan aspirasi. Ya, mendengarkan aspirasi warganya lah gitu. Itu kalau menurut ojol ditabrak apa gimana sih? Kalau menurut berita. Ya. Iya, menurut kejadian driver online kemarin tertabrak itu, Itu menimbulkan masalah buat ojol memang. Ya solidaritasnya teman-teman kan pada gimana keputusannya.
ingin mendapatkan kejelasan Nah, atas insiden yang telah terjadi ya Pak ya. ya, Karena itu bisa menjadi satu titik apa ya, ketidakadilan ya apabila kasus tersebut tidak diungkap dengan baik ya Pak. udah pasti itu. Jadi seolah-olah pemerintah itu nggak menghiraukan warganya, aspirasi warga gitu gampangnya gitu. Ya. Dan itu juga memperburuk juga ya Pak ya, memperburuk keekonomian juga ya, perekonomian ya. Imbasnya ke situ Pak. Kalau di nyata dan fakta itu imbasnya ke situ kan. Biasanya ke situ ya Pak. Nggak bisa dipungkirin dah. Padahal Bapak sendiri yang merasakan di bawah begini. Mau berteriak sama siapa? Kalau kita nggak usaha sendiri juga Nggak ada, dapet. iya, nggak ada Pendapatan hasil. nggak ada. Di sini padahal pemerintah berperan penting ya Pak ya, untuk menstabilkan perekonomian, terutama perekonomian di bawah ya Pak. Harusnya itu pemerintah tuh menyejahterakan ojol tuh harusnya nggak setengah-setengah. Ya. Nah, perekonomian kita kalau nggak dibantu online mah udah bener-bener ya. Untung aja Indonesia ada online. Kalau nggak ada online mah hancur udah. Walaupun Walaupun pendapatan kita kurang puas gitu. Karena pemerintahnya itu nggak memperhatikan jelas-jelas orang yang di bawah. berarti udah memiliki cucu Pak saat ini. Cucu 3 Pak. Wah, alhamdulillah udah menjadi seorang kakek berarti ya Pak ya. Iya. Menjadi seorang kakek masih terus berjuang demi keluarga Nah, yang harusnya itu bukan pikiran-pikiran yang ini lagi ya Pak ya. Harusnya udah sedikit diringankan lah oleh pemerintah ya. katanya di datar lansia. Di datar lansia pun kelanjutannya juga nggak ada. Datar-datarnya doang. Daftar lansia itu kan harusnya mendapatkan tunjangan juga ya. Tujuannya kan ke situ. Tujuannya ke sana Tapi ya. kan faktanya sampai sekarang nggak ada. Apa itu bentuk pengobatan, apa itu bentuk Dana tunai. sedikit banyak dana. Kan yang diharapkan lansia kan begitu. Cuman wacana-wacana doang. Wacana yang Hilang. iya, yang tidak memberikan solusi apapun ya. Iya. Tapi saya rasa ekonomi kita itu memang benar-benar ini sih bisa dirasakan benar-benar orang banyak ini. Kalau yang bisa merasakan benar-benar, Kesenjangan terlihat sangat jelas ya Pak ya. udah itu Pak, benar-benar itu Pak. Jadi model kayak dewan, kayak presiden, kayak itu di situ tujuannya itu udah
ke itu wakil rakyat kita itu tujuannya udah nggak ini lagi. Bukan lagi sebagai penyampai Aspirasi aspirasi kita. dari rakyat untuk pemerintah ya, Nyampe cuman ya habis itu ya udah. sebagai angin lalu aja ya Pak ya. Iya. Sebetulnya kemarin kalau polisi itu tanggap itu mah nggak kejadian itu Pak. Yang saat Itu anak-anak pada demo ke DPR itu. Seharusnya polisi itu berdiri di tengah-tengah, jangan memberatkan sebelah. oke, Jadi si pendemo ditemuin siapa wakilnya, dibawa ke dalam, dikawal, ditungguin. Nggak bakalan kejadian. karena dilihat dan dirasa itu seperti membela Sebelah. satu pihak, Nah, jadi akhirnya terjadilah insiden-insiden seperti itu yang Oh, oh. insiden-insiden yang seharusnya nggak terjadi ya Pak. Iya, iya. Seharusnya polisi punya sikap begitu. Siapa koordinatornya pegang, ada berapa orang diantar ke dalam, disaksikan sama polisi, ikut tanda tangan bahwa saya ikut tanda tangan ini. Wakil kita pernah berjanji begini, kan harusnya begitu. Kalau itu sudah direalisasikan, harusnya kita tidak berlarut-larut seperti ini ya. Mungkin nggak terjadi dah kemana-mana dah. Polisinya yang kurang tanggap kemarin tuh Pak. Untuk aparat Ya polisinya, khusus polisinya. Harusnya itu punya itu sikapnya tuh begitu. memiliki sikap seperti itu ya. Jadi koordinatornya semuanya dipegang, diantar ke dalam, duduk bareng-bareng, saksiin, ikut tanda tangan. Jadi karena kejadian hal yang dirasa memberatkan, akhirnya berlarut-larut sampai saat ini pun belum ada solusi yang dicapai ya. Iya. Lah sifatnya polisi kalau dilihat dari fakta itu kan kayak malah menantang pendemo itu. Oke. Udah siap siaga lah, pakai ini, pakai itu, pakai cannon, pakai tedeng, pakai Gas air tembakan. mata ya sebagainya dan sebagainya ya. Harusnya itu jauh-jauh hari koordinatornya siapa itu udah dipegang, bawa pakai mobil, Oke. udah dianterin ke DPR, udah. Benar. Karena kan sebelum melakukan aksi kan biasanya koordinator itu udah melakukan koordinasi dulu dari pihak yang berwajib kan, dari Ya. pihak kepolisian di sini terus khususnya ya Pak. Sekarang kan intel itu banyak Pak. Intel itu banyak Pak, nggak mungkin nggak tahu, udah pasti tahu. Jadi kemauan warga paling bawah, kemauan warga yang kekurangan, kemauannya itu udah tahu seharusnya. Maunya apa? Ya, ada keluh kesah, anterin aja ke DPR begini maunya. Jangan sampai demo-demo bakar-bakaran gitu kan, Merugikan semua ya. merugikan. Iya, di mata dunia kita juga Jadi buruk citra jadi Indonesia ya. buruk. Ditambah lagi yang harusnya Bapak saat itu bisa dapat penghasilan karena diliburkan, Ada demo, situasi tidak Ya. kondusif. jangan lewat jalan ini, jangan lewat jalan ini, daerah ini. Kalau kita itu ya apa kata guru dulu dah, orang kalau putus asa nggak bakalan dapet. Ya kita bersyukurlah dapat dikit. Yang penting jangan emosi aja. Karena ekonominya udah kayak gini. Betul Pak.
Tapi keluarga semua baik, sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di tengah perekonomian yang lagi kecarut marut seperti ini, Wah, alhamdulillah keluarga semua sehat. wah, kalau saya kalau menceritakan keadaan dari tahun ke tahun mah ini Pak, Lebaran itu nggak pernah megang duit apa gitu, serba kekurangan. Sampai seperti itu ya Pak ya, benar-benar sampai. Yang penting kalau model kita anak bisa makan, orang tua mah nomor dua. Karena memang sebagai ayah ya, sebagai kakek, Saya tuh sering susahnya daripada nemu senengnya Pak. Cuman karena saya itu orangnya ulet, nggak pernah putus asa. Dari anak-anak saya itu sekolah sampai sekarang ya maaf aja jadi nyombongin saya ini. nggak apa-apa, ini kan cerita Pak. Anak saya itu saya larikan SS itu udah 2 orang Pak. Wah, alhamdulillah ya Pak ya. Bisa menyelesaikan sampai ke jalur sarjana ya Pak. Nah itu ceritanya ada sedikit dulu sih, waktu saya kan pernah cerita tadi di Yang kontraktor. kontraktor. Nah, tapi sampai ke sini kemari ya, mah yang penting anak berangkat ada lauk. Nanti sesudah anak berangkat kalau lauknya nggak ada ya apa kata Mbak dulu. Bener, anak udah pada berangkat gorengin telur nasi ini lauk karena kekurangan apa lah biaya gitu ya. Saking anak supaya bisa sekolah. Udah cepet-cepet motongin bawang merah goreng buat makan. Itu saya sama istri saya. Karena saya punya sistem anak saya harus sekolah. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi. pendidikan anak nomor 1. Iya. Tapi Wow. alhamdulillah sekarang ngajar SMA anak saya. Oh, sudah jadi pengajar ya Pak ya? Ya udah jadi guru. Ya, alhamdulillah ya. Ini termasuk sebuah contoh loh Pak. Ini sebuah contoh bahwa ketidakadilan pemerintah Nah, itu tidak menyurutkan seorang semangat. semangat seorang bapak untuk menyolongkan Membiayain anaknya, sampai mendapatkan S1 pendidikan yang terbaik ya. di UMK semua Pak anak saya. Oh, Pasar Rebo. oh Hamka ya. Pasar Rebo di bawah flyover itu ya, Ya. sebelah kiri ya. Dia mau ke terminal itu sebelah Iya. kiri. Itu saya itu sama istri saya, asal anak udah berangkat, dia minta duit yang 30 perak, yang berapa. Udah, yang penting anak udah berangkat nggak ngelihat makannya kita. Kalau coba motong bawang merah, goreng, udah ketemu sambal, nasinya anget, enak. Udah. Anak nggak tahu. Yang penting kamu berangkat ada lauk deh. Ya. Itu perjuangan sekali ya. Dari tahun 80 sampai 2004 ini ya. Ya. Itu ya saya rasakan di Jakarta tuh belum pernah ini menemukan apa jati diri yang sebenarnya gitu. Belum pernah menemukan perubahan Itu. sedikit pun ya. Itu. Tapi kemauan saya buat anak ada, nggak putus asa. Berangkat pagi, pulang sore, dapat sekian, besok pagi buat ongkos dia. Nggak apa-apa. Nanti bapak yang penting dikasih sehat aja. Iya. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun anak keluar mendapatkan S1 gitu, sarjana. Mendapatkan gelar sarjana. Begitu dia dapat kerja, udah bisa kerja baru ada zaman ya dulu istilahnya nggak pernah makan sate gitu Pak. Saya beliin sate ya, Iya. akad sate. Karena anak itu udah punya selip gaji. Oh. Oke. Jadi perjuangan saya itu di mata dia tuh bener-bener nggak dilupakan gitu. Di
Padahal ya itu balik lagi ya Pak ya, di balik ketidakadilan pemerintah, Bapak benar-benar berjuang demi keluarga, demi pendidikan anak, agar anak mendapatkan pendidikan yang terbaik, agar hidupnya jauh lebih layak daripada mungkin dari dari orang tua sendiri orang lah. tuanya. No, panggil. Iya. Ya. Potong rambut. Oh, ini. Kamu dari mana? Untuk dari cara pemerintahan dan mungkin pemikiran-pemikiran presiden saat ini dirasa sudah cukup baik lah ya. Kalau untuk saya baik itu. Cuman yang punya berkepentingan besar itu kan bisa ngompor-ngomporin lah gampangnya. Ya. Dirasa masih cukup sulit ya itu. Ya. Apalagi ekonomi lagi sulit kayak gini. Kalau Prabowo udah bener Pak, itunya Pak. Oh. Nah, ini udah jadi jauh lebih rapih lah Pak, biar makin semangat lagi Bapak nih. Amin. Ya, nih. Nah, kerasa kita ngobrol udah cukup lama Pak. Izin Pak. Mantap. Nah, gimana? Suka Pak dengan hasilnya? Terima kasih, bagus. Oke. Bagus. Saya pribadi banyak banget apa ya, cerita dari Bapak yang Motivasi saya. iya, cerita dari Bapak yang bisa menjadikan saya jauh lebih bersyukur lagi, Iya, jauh lebih semangat lagi, termotivasi lagi. Ya mudah-mudahan dah. Izin Pak, mohon maaf saya bersihkan ya. Ya. Mudah-mudahan cerita Bapak ini bisa menjadi motivasi buat saya khususnya, dan buat teman-teman yang melihat cerita-cerita dari Bapak ini yang padahal banyak ketidakadilan dari pemerintah, Tapi bisa mandiri. tapi masih tetap bisa mandiri, Nah, masih tetap bisa berjuang di jalannya, Dengan dan cara bahkan apapun gitu. masih bisa menyekolahkan anak sampai ke Satu. pendidikan yang lebih baik Iya. daripada yang orang pikirkan. 2 orang saya. 2 orang ya Pak ya. Tapi ya sayanya sendiri wah, istilahnya makan tempe bawang goreng ya jadi. Nah, sebagai penutup, harapan Bapak untuk Indonesia di saat Indonesia sedang mengalami perubahan atau mengalami aksi untuk menjadi Indonesia yang lebih baik, harapannya apa Pak? Kalau menurut Bapak ya begitu. Sering saya mendengar di debat-debat di TV itu sering tadi. Banyak yang komentarin seharusnya Bapak bilang tadi Prabowo harusnya itu punya sifat presidensial yang asli. Jangan menurut saya jangan mengikuti kemauan orang yang berkepentingan yang mau memperkaya diri istilahnya. Jadi Prabowo itu di presidensil udah bagus, presidensilnya pikirannya pun juga udah bagus, cuman hati-hati kiri kanannya gitu, sama warga pun juga udah bagus Prabowo itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah sekarang ya dengan di presidennya Prabowo ini mungkin bisa lebih baik, rakyatnya bersatu, ekonominya supaya cepat pulih. Seperti ojol apa gitu nanti bisa di undang-undangnya apa bisa diperbaikin supaya sejahtera.
lebih sejahtera lagi. lebih sejahtera. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sebentar ada titipan dari teman saya ini Pak. Oh, apa? Pak, ini ada titipan dari teman saya Warkop 13. Mohon diterima ya Pak ya. Oh ya, makasih. Makasih. Mudah-mudahan cerita Bapak bisa menginspirasi semua orang, terutama saya pribadi khususnya. Warkop 13. Iya, Warkop 13. Mudah-mudahan lancar dah. Amin, terima kasih banyak Bisa Pak. cabangnya banyak. Amin. Atot. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, makasih.